itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Baik. Mana nih? Gue mau syuting gimana nih? Oh iya, lupa. Pakai ini dulu. Habib itu kang obat, ya. Jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja. Kang obat berarti itu. Sekalinya pulang, bikin ulah. Kemacetan, sapose desa. Kayak begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Pulang malah disambut. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua, ya. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini? Nggak ngerti lah gue. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Gak takut juga gue. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta. Penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Seorang ibu rumah tangga mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya yang bernama Sony Eranata sehingga mereka bercerai. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Ustadz Maher alias Sony Eranata yang menyarankan untuk membunuh istri yang berselingkuh. Heh, Maher, ingat ya, aku kasih tahu sama kau. Siapa yang mengangkat si Rizik itu jadi imam besar umat Islam? Rizik Shihab itu hanya menjadi imam besar bagi kadrun, bukan bagi umat Islam yang lainnya. Rizik Shihab bukan imam besar umat Islam di dunia. Rasulullah aja nggak pernah mengaku menjadi imam besar umat Islam. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Habib itu kang obat, ya. Jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja. Kang obat berarti itu. Kepadamu, hei, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Heh, Maher, ya, manusia kau menghina perempuan seenak jidat kau. Nikita Mirzani hanya mengatakan Rizik Shihab itu adalah tukang obat. Kau mengatakan Nikita Mirzani itu dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Sat kau. Kayak begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua, ya. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini? Kau kalau hanya berani sama perempuan, lebih baik kau ganti kelamin kau, Maher. Kau banci, bermut sampah. Jadi kalau ada yang bilang Nyai mata lon, Anda salah, Nyai masih jadi lon.
Puas Anda dengan jawaban saya? Perseteruan antara aktris Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher At-Tuwailibi makin memanas. Namanya trending Twitter hingga Jumat 13 November 2020 sejak Ustadz Maher membuat cuitan yang membandingkan tukang obat jalanan dengan lonte. Nikita Mirzani tak terima dimaki-maki disebut penjual selangkangan hingga lonte oleh pendukung keras Rizik Syihab, Ustadz Maher At-Tuwailibi. Wanita yang akrab disapa Nyai itu ancam polisikan orang tersebut. Nikita Mirzani sangat menyayangkan sikap seorang ustadz menyebut dirinya dalam makian kasar. Tak sungkan ia membandingkan Rizik Syihab dengan pemuka agama yang dipanggil Habib lainnya. Asli gue nggak paham, gue punya teman Habib juga, tapi nggak ada yang marah-marah, apalagi sampai maki-maki gue. Rata-rata dari tadi gue cek yang marah-marah cuma gerombolannya mereka aja. Kok lucu ya? Tulis Nikita mengawali cerita dalam unggahan di akun Instagram Stories-nya, Jumat 13 November 2020. Dia juga bingung atas reaksi Ustadz Maher At-Tuwailibi yang langsung memakinya. Padahal Nikita merasa tak sedikit pun mengeluarkan kalimat bernada makian. Padahal kata-kata gue, nggak ada makian loh. Habib yang lain baik-baik aja setelah gue kasih penjelasan. Lah kenapa kelompok onoh pada emosi ya? Ngakak aku loh, lanjut Nikita. Bahkan dengan gamblang Nikita mengingatkan pendukung garis keras Rizik Syihab agar menyadari negara ini negara hukum, bukan diciptakan sendiri oleh mereka. Indonesia itu negara hukum, bukan negara yang kalian bikin sendiri aturannya, ujarnya. Tak sampai di situ, janda 3 anak itu juga mengancam akan melaporkan laskar pembela Rizik Syihab tersebut kepada pihak kepolisian. Pasalnya, Nikita menilai sikap mereka itu anarkis. Kalian melakukan anarkis, siap-siap terima resikonya. Lagian ngapain pada ngancam gue di media sosial? Kan bisa banget gue laporin ke polisi dengan gampang. Kadang suka nggak pakai otak sih, ucap Nikita. Suka heran, gue perempuan sendiri loh mau dikepung. Deh, sekuat itukah gue? Besok capek deh, ini gue laporin. Huf, mereka nggak ngaca apa sebelum maki-maki gue, katanya. Saking tak tahan dengan ulah anarkis mereka selama ini, Nikita terang-terangan membeberkan sikap tak terpuji Rizik Syihab. Itu ketuanya banyak kompilasi makian di media sosial. Yang maki ulama lah, maki agama Kristen, agama Hindu, PBB, lalu Pak Presiden. Ada juga aparatur negara Republik Indonesia. Pada nggak ngaca atau apa sih? Jangan-jangan lupa ingatan lagi. Oh iya, di Twitter trending tuh gue dikatain lonte sama Ustadz. Ada ya Ustadz bahasanya gitu, makin nggak habis pikir. Tutur Nikita menyindir pembela Rizik Syihab itu. Dalam video yang diunggah pada Kamis 12 November 2020, Ustadz Maher At-Tuwailibi meminta Nikita Mirzani meminta maaf karena dianggap telah menghina Habib Imam Besar FPI sebagai tukang obat. Dalam keterangan tertulis di keterangan video Instagram tersebut, ia juga mengancam akan mengepung rumah ibu 3 anak itu bila tidak meminta maaf dalam waktu 1x24 jam. Tidak tinggal diam, Nikita Mirzani pun memberikan balasan dengan mengancam menjebloskan Ustadz Maher ke penjara dengan bukti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bukti-bukti ini dikeluarkan Nikita pada Jumat 13 November 2020. Ustadz Maher At-Tuwailibi, saya mau bertanya, kalau wanita udah punya suami terus tidur sama orang lain, gimana Ustadz? Ceraikan atau dia? Kok kepalanya 100 kali ke tembok, setelah itu kok jari jemarinya ya, kok taruhkan asam jawa, asam jeruk nipis, habis udah gitu kok ikat kakinya dua-duanya, kok ikat kanan dan kiri, kok gantung di kamar mandi, baru kok ceraikan. Ustadz Maher mengaku Instagram telah menghapus videonya yang mengancam akan mendatangi rumah Nikita Mirzani. Menurutnya,
Ada pihak yang takut sehingga videonya dilaporkan sampai menghilang. Tenang saja, saya nggak ngancam atau sekadar gertak. Kita buktikan saja apa yang akan terjadi. Alhamdulillah malah bertambah 400 orang yang mau ikut silaturahmi ke rumah Nyai Lonte. Ujarnya di Instagram Story Ustadz Maher Real pada Kamis 13 November 2020. Sehari kemudian Nikita Mirzani membalas dengan menunjukkan akun Twitter miliknya diblokir oleh Maher. Dia juga mengaku tidak percaya bila video Instagram Maher hilang, melainkan sengaja dihapus karena takut. Gue diblok sama si Maher di Twitter, lalu di Instagram pura-pura feed yang ngata-ngatain gue itu dihapus Instagram, padahal dihapus sendiri karena takut. Makanya congor itu dipergunakan dengan baik kalau lagi berperang lawan gue. Sok-sokan mau ikut campur, dia kena perangkap sendiri. Ujar Nikita Mirzani di story pada Jumat 13 November 2020. Menyusul ancaman dari Ustadz Maher At-Tuwailebi yang akan mengerahkan massa untuk mengepung rumah Nikita di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Demi mengantisipasi tindak keributan di wilayahnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono menginstruksikan anak buahnya agar menjaga rumah Nikita Mirzani. Budi Sartono menjelaskan, pengamanan tersebut dilakukan semata-mata guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan akibat perangkap lewat video viral tersebut. Pengamanan sendiri sudah dilakukan polisi sejak Kamis 12 November 2020 malam. Hanya mengantisipasi jangan sampai ada kejadian di wilayah Jaksel. Jadi kita akan melakukan pengamanan di wilayah, kata Budi saat dikonfirmasi Jumat 13 November 2020. Pengerahan personel di sekitar rumah Nikita Mirzani juga bukan atas permintaan bintang film komik 8 itu. Hal ini ditegaskan oleh Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKPB Antonius Agus Rahmanto, yang dikonfirmasi secara terpisah. Berapa jumlah personel yang dikerahkan, Antonius tak menyebut pasti. Menurutnya, semua tergantung situasi di sana. Berdasarkan laporan, rumah Nikita Mirzani terlihat banyak dijaga oleh polisi pada Jumat 13 November 2020. Pada pukul 15.46, Nikita juga membagikan video ke Instagram kondisi depan rumahnya yang sepi, tidak ada massa dari pihak Ustadz Maher. Mana sih yang katanya mau datang lama banget? BTW, ini loh depan rumah gue. Mana sih yang ketawa katanya dikepung? Ini update banget loh. Duh, kalah lagi deh. Tuturnya menantang balik Ustadz Maher. Kemudian Nikita Mirzani mengunggah foto surat pernyataan dari seseorang bernama Susi Wiwati SE, seorang ibu rumah tangga yang dibuat pada 2015. Dalam surat itu ia mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya yang bernama Sony Eranata sehingga mereka bercerai. Tuh Maher baca, bentar lagi masuk gue, lo gue bikin, kata Nikita Mirzani dalam keterangan foto tersebut. Bukan hanya itu, Nikita Mirzani juga mengunggah video suara diduga Ustadz Maher alias Sony Eranata yang menyarankan untuk membunuh istri yang berselingkuh. Sementara melalui Instagram, Ustadz Maher mengunggah video Nikita Mirzani yang menyebut dirinya sebagai lonte. Heh, Maher, kau merasa diri kau soleh, tapi kata-kata kau penuh dengan kata-kata sampah, menghina dan mencaci maki orang seenak jidat kau, mengancam-ngancam. Setahu gue, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Mana nih? Gue mau syuting di mana nih? Oh iya, lupa. Pakai ini dulu. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh, ke Habib aja kang obat berarti itu. Sekalinya pulang, bikin ulah. Kemacetan, sapo sedese.
begitu diagung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Pulang malah disambut. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Gila kalian ini semua. Ya. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini? Nggak ngerti lah gue. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Gak usah lah berkedok-kedok agama lah, membela negara. Negara gak butuh dibela. Negara udah punya pasukannya sendiri. Tahu nggak? Yang bikin perang tuh ya lu doang. Dari dulu tahu nggak? Yang bikin perang lu. Lagi-lagi nama artis Nikita Mirzani sekarang ini tengah kembali menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hal itu terjadi seusai Nikita memberikan komentar terhadap kepulangan Habib Rizik Shihab. Gara-gara Habib Rizik pulang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat, ujar Nikita Mirzani. Pernyataan Nikita tersebut kemudian direspon langsung oleh Maher dengan menyebut Nikita adalah seorang wanita pecur. Bahkan Asta Maher ini mengancam akan mengepung rumah Nikita Mirzani. Beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Tidak sampai di situ, melalui akun Twitter Ustadz Maher menyampaikan akan memboikot Nikita dari pertelevisian Indonesia. Disebut sebagai wanita pecur, Nikita Mirzani pun membantah jika tuduhan Maher tidak bisa dibuktikan. Bahkan polisi pun tidak mampu membuktikan dirinya seorang pecur. Perang kata antara Nikita dan Maher ini ikut dibicarakan Rizik di atas panggung peringatan Maulid Nabi, meski dia tidak secara spesifik menyebut nama Nikita Mirzani. Ada lon hina Habib, pusing-pusing, sampai lon ikut ngomongin iye, kata Rizik di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, Minggu 15 November 2020 dini hari. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancem mau ngepeng lon, polisi kalang kabut jagain lon, kacau, kata dia. Tidak mau kalah, akhirnya Nikita langsung mencuitkan amarahnya melalui laman Instagramnya dalam live streaming yang ditonton hampir 27.000 orang. Simak videonya berikut ini. Lu cek berapa penduduk Indonesia, lu cek KTP-nya, ada berapa manusia yang namanya Habib. Lu kalau mau datang ke rumah gua, jangan keroyokan. Kalau keroyokan pasti dihadang sama polisi. Coba satu-satu, sini ya. Kalau bisa jangan orang tua, apalagi udah tua. Nggak tega gue nanti toyor palanya. Yang seumuran suruh datang, coba cewek-cewek. Kalau nggak gue smackdown. Nih gue kasih tahu ya.
Kalau mau ke rumah gue, yang kemarin tuh ada orang dateng ya, ibu-ibu udah tua, udah mau mati, diselengkat juga stroke itu ya. 6 apa 8 orang gitu yang dateng ya. Lu ngapain ke rumah gua, tua bangka? Hei, mending lu urus cucu lu, menantu lu. Ngapain lu dateng udah tua, mau ribut sama gua, yakin? Entar sebelum ribut stroke duluan lu denger bacot gua. Ya, emang enak lu dihadang di depan. Kalau mau datang satu-satu, ngapain lu keroyokan? Takut banget ngelawan gue sendirian. Nggak berani lawan gue sendirian. Segitukah kekuatan gue seorang Nikita Mirzani? Pakai ini aja nih. Sat. Nah. Nih, keluar kan garangnya gue sekarang. Tuh, lu lihat jambul gue. Udah lagi bukan jambul katulistiwa. Lu lihat bulu mata gua ini. Udah bukan pakai bulu mata. Dicampur sama bulu ketek. Tahu kalian? Hah? Tahu? Uang pajak gua ini yang kalian rusakin tuh fasilitas negara. Bangke. Perkara gua ngomong Habib tukang obat aja digede-gedein. Terus kalau ada yang namanya Habib tukang obat beneran. Gimana? Tolong. Kira gua takut apa? Nggak ada gua takut-takutnya. Orang menor apa bibir gue ini? Tuh tete gue di belakang sampai ketawa-ketawa ya. Gara-gara lu semua ya. Haram jadah lu semua. Ini ada lagi. Siapa ya itu Sony itu bacotnya udah kayak sampah. Lu lihat ya. Lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon. Gak akan biarin lu berkeliaran di luar. Tempat lu di penjara. Tahu gak? Penjara. Lu boleh lawan siapa aja, nggak ada yang lawan lu, tapi jangan lu lawan gua. Apa lu? Cuma ngelawan gua doang, mesti bawa pasukan. Cah, cemen lu. Tuh, gua lempar. Sendiri-sendiri dong kalau berani. Udah nyuruh orang datang, ibu-ibu, nenek-nenek lagi. Udah pada mau mati, lu pada suruh datang ke sini. Daripada lu jadi pengikut mereka, mending lu jadi pengikut gua. Jelas duitnya. Anjing lu pada cuma nyusahin negara doang lu. Bikin rusuh terus lu. Pikir negara ini dibangun dari lu pada. Yang satu tukang parfum, bekas jualan peci, tengil banget, tentang bawa punya banyak pasukan. Lu pikir gue takut, hah? Duel sama gue juga kalah lu, gue tonjok sekali mata lu. Teh pakein teh, tolong teh, punten. Gak usah lah berkedok-kedok agama lah, ngebela-ngebela negara. Negara gak butuh dibela. Negara udah punya pasukannya sendiri. Tahu nggak? Yang bikin perang tuh ya lu doang. Dari dulu tahu nggak? Yang bikin perang lu lagi, lu lagi. Gue lempar kayak kalung Hermes gue baru tau rasa lo. Laki pada nggak ada otak, ngomongin lonte. Hei, polisi aja nggak bisa buktiin gue lonte. Coba cari, jangan lo cari-cari berita dari Google. Enjong. Kalaupun gue jadi lonte, berapa garden mau bayar gue? Sanggup. Hidupan gue aja udah mewah. Bodoh. Kesel gue dari tadi dibilang takut-takut. Apalagi? Gak usah nyuruh-nyuruh orang miskin, nyuruh-nyuruh gue buka baju. Coba apa lagi? Hei, gue itu beneran aset negara. Tahu kenapa gue bilang gue aset negara? Ya, karena gue itu dilindungi, gue dijaga. Coba, yang lain dikeroyok, digebuk.
yang jagain para waria, para bencong, ya, para orang kismin. Kalau gue yang jaga aparatur negara. Bisa bedain gak? Berarti gue sepenting itu untuk dilindungi. Kenapa? Sirik ya? Paham gak lo? Ya. Gue walaupun dibilang orang huru hara, tukang cari ribut, lihat siapa yang lindungin gue. Pak polisi kan? Nah, dia main-main. Lagi otak tuh dipakai, ya. Otak tuh dipergunakan dengan baik, oke? Waktu Tuhan bagi-bagi otak, lu pada kemana? Pada berak, pada tidur, pada ngentot, atau pada ngapain? Waktu Tuhan bagi-bagi otak kemana semua? Hah? Kenapa otak nggak dipakai dengan baik? Ngapain lo pakai nyerang gue? Bawa 800 plus 400, satu pun bijinya nggak ada yang datang ke rumah. Lo pikir gue bisa diancam-ancam? Hah? Ntar gue bawa pasukan LGBT gue semuanya. Lo lihat, jangankan 1.200, 10.000 bisa gue kumpulin. Lu nggak tahu gue emak-emaknya bencong. Mau lu digeruduk LGBT. Ada gila-gilanya. Tahu ya, tunggu ya. Gue bikin laskar LGBT ya buat demo. Tuh, orang-orang yang berkedok agama. Gak taunya ada juga yang homo, demen juga main bool, demen juga main lonte. Anjing pada. Kesel gua jadinya. Gua kalau kesel ya, gua doyanya tuh ngisep. Bingung kan, gak ada yang diisep nih sekarang. Gimana? Panti. Jangan lo pada so suci, jangan lo pada sok paling bener. Kalau lo masih doyan sama Meki orang lain, ya. Jangan lo merasa paling suci, jangan lo merasa paling bener. Kalau lo sukanya disodomi, jangan orang paling suci, jangan orang paling bener. Kalau lo hobinya nonton bokep, anjing. Gak usah ngomongin azab, ya. Masuk neraka sama surga gak ngajak-ngajak, PA. Urus aja negara, urus aja neraka sama surga masing-masing. Ngapain lu ngurusin neraka sama surga gua? Tolol. Itulah ciri-ciri orang hidup miskin. Ngurusin neraka orang sama surga orang, coba. Kan goblok. Belum tentu lu juga masuk surga pada, ah? Siapa tahu lu malah masuk neraka. Gua ludahin lu dari surga, mau? Ngurusin surga neraka orang, tapi makan masih Senin Kemis, makan masih pakai tahu tempe, berak masih di kebun. Lu ngurusin neraka surga gue, goblok. Lu buang-buang waktu, tahu nggak? Negara ini butuh, tahu nggak? Manusia-manusia yang cerdas, yang pikirannya luas. Macam-macam lu gini nih, enak nih dibedel-bedelin nih, ditembakin, tahu nggak? Biar nggak malu-maluin negara. Negara ini malu tahu punya orang-orang macam kalian itu. Sekolah udah pada nggak lulus, bukannya cari kerja, malah ngerakit bom. Kan tolol. Lu pikir kalau habis ngerakit bom terus mati masuk surga lu? Bornok. Sampai kenyang gue, tahu nggak lu? Gara-gara ngebacot nggak makan. Tuh, sampai bisa pisah kan? Mulut, mata gue misah. Gue gak punya hidung sekarang. Ayo, gak bisa ngatain gue lagi hidung-hidung. Aduh ya Allah, Gusti. Bener deh gue. Kalian tuh cuma bikin ngakak doang, tau gak? Tapi terima kasih loh ya atas huru-hara ini ya. Penghasilan endorsement gue tuh ratusan juta. Terima kasih loh. Seneng deh gue. Nah, ini baru bagus. Yang kata udah teh.
Aduh ya Allah. Ini akibat ya, akibat kebanyakan ngebacot nih. Jadi begini nih, tuh. Ya. Anjing ngangkat sendiri gue datang. Aduh ya Allah Akbar.